Karena dalam pikiran orang-orang zaman dulu itu, kalau ada orang yang memiliki kesaktian, ada orang yang memiliki kehebatan, ada orang yang memiliki keistimewaan tertentu, maka orang itu sering dikaitkan dengan interaksinya dengan jin atau iblis, atau bahkan transaksinya dengan jin atau iblis itu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Beraya silahkan cek dokumen ini. Ini adalah surat yang dipercaya adalah surat perjanjian antara David Copperfield, seorang pesulap terkemuka dan legendaris, dengan jin yang memberinya kekuatan. Jadi banyak sekali orang-orang yang percaya bahwa David Copperfield itu sebenarnya bukan benar-benar pesulap, bukan menggunakan trik, bukan menggunakan psikologi orang gitu, bukan menggunakan tipuan mata, tetapi dia memang memiliki kemampuan gaib untuk melakukan sesuatu, termasuk terbang, melayang, dipenggal masih bisa hidup lagi, kemudian menghilang dan sebagainya, yang itu didapatkan dari transaksinya dengan iblis atau dengan jin, di mana dalam surat itu dijelaskan bahwa dia rela mengorbankan jiwanya, memberikan jiwanya kepada iblis agar dia mendapatkan kekuatan itu. Baraya percaya dengan narasi itu? Ya, saya tidak tahu, tetapi kebanyakan orang, bahkan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, banyak yang masih mempercayai ide-ide seperti itu. Karena dalam pikiran orang-orang zaman dulu itu, kalau ada orang yang memiliki kesaktian, ada orang yang memiliki kehebatan, ada orang yang memiliki keistimewaan tertentu, maka orang itu sering dikaitkan dengan interaksinya dengan jin atau iblis, atau bahkan transaksinya dengan jin atau iblis itu. Bahkan kalau Baraya gocek bahasa Inggris, misalkan kata genius, genius itu kan artinya adalah orang yang di luar rata-rata gitu ya, kecerdasannya, kehebatannya dan sebagainya. Nah, istilah genius itu sebenarnya diambil dari kata gene, yang artinya itu adalah bahwa dia mendapatkan kekuatan itu atau keistimewaan itu adalah dari roh-roh pelindungnya gitu. Begitu. Nah, jadi orang-orang sejak awal tuh selalu percaya kalau ada orang yang memiliki kekuatan berlebih seperti misalkan Lionel Messi gitu, maka itu tuh bantuannya dari jin, dari iblis atau roh mana gitu, hal-hal yang semacam itu. Dan karena itulah maka sebenarnya kita tidak bisa menyederhanakan bahwa pesugihan itu kan adalah sesuatu yang irasional, itu adalah bagian dari tradisi masa lalu sehingga kita tidak bisa. Enggak, ini adalah bagian dari sejarah panjang kebudayaan masyarakat kita di Indonesia dan di seluruh dunia. Makanya pada akhirnya kepercayaan-kepercayaan yang kemudian kita sebut sebagai mistisme atau okultisme itu sekarang tuh memiliki tempat khusus bahkan di dunia modern. Jadi coba sekarang misalkan Baraya adalah seorang profesor, doktor, PhD dan sebagainya gitu ya, ketemu sama dukun. Baraya tuh disebut bodoh. Karena apa? Mereka tuh dukun-dukun atau ahli-ahli spiritual itu akan mengatakan, Anda tuh cerdas, tapi kecerdasan Anda tuh hanya pada logika saja. Kecerdasan Anda tuh hanya ada di sisi material duniawi saja. Sedangkan hati, batin, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Saya yang tahu, kamu tuh gak tahu apa-apa. Kamu tuh hanya ngerti soal sesuatu yang terlihat dari panca indera, sesuatu yang bisa diraba, disentuh dan dilihat. Tapi bagaimana batin itu, kamu gak bisa merasakannya. Nah, jadi di dunia spiritual, orang-orang yang cerdas sekalipun itu tuh disebutnya masih bodoh gitu. Masih belum bisa menjangkau alam imaterial gitu. Dan merekalah yang sudah bisa menjangkau alam imaterial itu. Makanya kalau misal Baraya mengamati kosakata dukun itu sebagai orang pintar, maka yang dimaksud itu adalah bahwa mereka telah melampaui logika berpikir materialis yang terukur, terstruktur dan tertakar. Itu sudah diabaikan karena kekuatan yang lebih besar itu adalah magis gitu. Sesuatu di balik alam realitas, sesuatu di balik rasionalisme, sesuatu di balik empirisme. Begitu. Nah, karena itulah maka saya ingin menggarisbawahi kepada Baraya, orang-orang yang paling cerdas sekalipun di Indonesia, orang-orang yang paling hebat sekalipun di Indonesia, itu sangat besar kemungkinan untuk percaya pada hal-hal yang gaib termasuk pesugihan. Coba, Baraya mungkin, saya nggak tahu Baraya percaya atau enggak, tapi ini memang real, nyata ya. Baraya tahu Kanjeng Taat Pribadi, orang yang master of duit ya, bisa bagi-bagi duit banyak dan pengikutnya banyak dan seterusnya. Siapa salah satu pengikut paling setianya? Marwah Daud Ibrahim. Siapa dia? Dia adalah Presidium ICMI dan dia adalah peneliti Bank Dunia, Baraya. Jadi
Jadi peneliti selevel peneliti Bank Dunia itu dia masih menjadi pengikut Kanjeng Taat pribadi. Baraya mikir, gila ini orang cerdas apa bodoh gitu. Ya enggak, dia tuh cerdas, Baraya dia tuh pintar. Atau misalkan Baraya cek SBY gitu. SBY itu sering dilaporkan bahwa beliau itu memiliki seperangkat besar dukun. Ini yang melaporkannya itu adalah Daud Tony, seorang pendeta. Saya nggak tahu dia pendeta Kristen atau bukan, tapi dia juga adalah seorang dukun. Dia mengatakan bahwa di sekelilingnya SBY itu ada banyak sekali dukun-dukun, di mana dia salah satunya, dan dialah yang menangkal semua serangan-serangan gaib dari mana-mana, termasuk dari Sai Baba dari India itu kan dia ditangkalnya itu sama Daud Tony, dan akhirnya Sai Baba yang meninggal dunia itu gara-gara SBY gitu ya. Gara-gara dukun-dukun yang mengelilingi SBY gitu. Begitu ceritanya. Dan Baraya juga bisa menyebut bahwa anggota-anggota DPR kita yang terhormat, menteri-menteri kita yang terhormat itu banyak yang masih memiliki ritual. Ada seorang oknum anggota DPR Indonesia namanya adalah Pak Permadi, yang beliau tuh jelas mengatakan bahwa tidak ada satupun presiden di Indonesia yang tidak mengalami dan tidak memiliki ritual-ritual khusus. Pesugihan, mitos-mitos, dan lain sebagainya, tidak ada. Semuanya itu ikutan yang seperti itu. Kan mereka orang cerdas ya, itulah. Maka di Indonesia itu kecerdasan dengan kecerdasan batin itu adalah dua hal yang berbeda dan bisa saja dikompromikan. Nah, bagaimana dengan Pak Jokowi? Nah, Pak Jokowi juga dipercaya menjalankan sejumlah besar ritual-ritual. Bahkan, nah ini, saya ingin kita main lucu-lucuan gitu ya. Tapi ini nyata sih. Baraya inget gak kenapa Indonesia tuh dalam bahasa sindirannya namanya jadi Konoha? Ingat gak? Karena orang-orang Indonesia itu percaya bahwa Hokage-Hokage yang dijelaskan dalam Konoha itu mirip sekali karakteristik dan kriterianya dengan presiden-presiden di Indonesia. Pak Karno sebagai pendiri, orang ganteng yang sakti luar biasa, dilanjutkan oleh Pak Harto, seorang militer berambut putih yang cenderung kejam gitu, dan seterusnya. Itu tuh mirip dengan deretan Konoha, Hokage di Konoha itu kan. Nah, Hokage ketujuh itu siapa? Hokage ketujuh itu adalah Naruto. Sedangkan presiden ketujuh di Indonesia itu adalah Pak Jokowi. Kita mengetahui itu. Naruto dianggap sebagai anak yang diramalkan akan menyelamatkan Konoha, sedangkan Pak Jokowi di awal-awal masa pemerintahannya disebut sebagai Satrio Piningit, orang yang akan menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Nah, begitu kan? Ada cerita yang seperti itu. Dan luar biasanya apa? Naruto itu kan pesugihan ke Gunung Myoboku, dan di situ tuh ada katak besar. Nah, Pak Jokowi itu juga pesugihan pada katak. Tentu saja Pak Jokowi akan menyangkalnya gitu ya. Cuman kok Pak Jokowi itu hewan peliharaannya unik gitu. Kalau yang lain mah hewan peliharaannya itu adalah kucing, anjing. Ini kodok, dan kodoknya tuh bukan kodok hias, kodok liar aja yang ditangkap gitu, ditangkepin ada beberapa gitu, disimpan di rumahnya di Solo. Dia melihara kodok, kemudian kodoknya dibawa ke Istana Negara. Bayangkan ke Istana Negara bawa kodok. Ada orang-orang yang sangat membencinya, misalkan Roy Suryo, yang menyebutkan bahwa itu tuh adalah bagian dari ritual pesugihan, karena Jokowi itu pesugihannya adalah ke kodok gitu. Dan presiden-presiden yang lain juga pesugihan, tapi entah kemana, tapi kalau Jokowi itu ke kodok gitu. Katanya seperti itu, makanya kemana-mana dibawa-bawa. Saya tidak percaya apakah Baraya percaya pada Roy Suryo atau enggak, cuman yang dalam pikiran saya, kalau urusannya adalah terhadap Pak Jokowi, Roy Suryo itu kan punya bias gitu ya. Sama seperti kayak Pak Rocky Gerung. Yang jelas adalah bahwa tahun 2019 ketika Pak Jokowi sedang dilantik, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba ada dukun di dalam parlemen, di dalam gedungnya itu, yang kemudian bikin ritual-ritual katanya untuk melindungi Pak Jokowi. Ya, tapi bagaimanapun kepercayaan Baraya terhadap Pak Jokowi dan khususnya Pak Roy Suryo, saya ingin menegaskan dan menjelaskan bahwa mistisme itu tidak akan bisa lepas di Indonesia dalam waktu dekat. Bahkan ketika diserang, dibombardir oleh agama-agama yang lebih formal, mistisme di Indonesia itu akan tetap bertahan. Karena apa? Karena kita memang memiliki sejarah yang sangat-sangat panjang dan mengakar dalam urusan kebatinan itu. Dan Baraya bisa cek di Indonesia, rumah mana yang paling banyak dikunjungi orang menjelang pemilu. Itu adalah rumah para dukun. Dan rumah mana di Indonesia yang paling banyak dikunjungi setelah pemilu? Rumah sakit jiwa. itu sudah jadi langganan setiap tahunnya, setiap 5 tahunnya Baraya.
Nah, terus gimana dong kalau mistisisme di Indonesia itu berkembangnya ternyata sudah begitu lama dan sudah mengakar, apa yang harus kita lakukan? Ya, gini Baraya, saya meminta Baraya untuk jangan dulu menganggap bahwa pesugihan itu jelek. Saya minta Baraya jangan dulu seperti itu. Karena pesugihan itu bahkan mirip sekali dengan ritual keagamaan-keagamaan yang kita anut selama ini. Saya jelaskan begini, dalam 7 fase gitu ya. Saya jelaskan 7 fase perkembangan pesugihan dan agama di seluruh dunia. Manusia diduga memiliki agama itu sekitar 430.000 tahun yang lalu. Dan ini kesimpulannya didapatkan dari sebuah temuan situs di Spanyol namanya adalah Sima de los Huesos yang menunjukkan ada sejumlah kuburan manusia praaksara yang ditumpuk dalam satu tempat dan menunjukkan adanya bukti-bukti bahwa mereka itu melakukan ritual pemakaman. Nah, ritual pemakaman ini menunjukkan dengan tegas bahwa agama sudah ada pada waktu itu. Karena kalau ada ritual pasti ada agama gitu. Makanya kapan manusia mulai mengenal agama? Dalam konteks kesejarahan usianya adalah 430.000 tahun yang lalu gitu. Dan agamanya agama apa tidak diketahui disebut agama apa, cuman diyakini bahwa kepercayaan yang dimaksud itu adalah kepercayaan pada roh. Karena ini adalah kepercayaan yang paling mudah kita pahami. Karena kita sendiri kan sampai sekarang tuh masih bertanya-tanya, kenapa tubuh kita yang fisik ini kok bisa bergerak-gerak, apa yang menggerakkan, dan kalau kita sudah mati kok tidak bisa bergerak. Kita tuh kan langsung berasumsi bahwa ada nyawa, ada roh, ada jiwa, ada sesuatu yang gaib di belakang tubuh fisik kita, kan begitu. Maka kepercayaan yang paling awal dikenali oleh manusia itu adalah kepercayaan terhadap roh ratusan ribu tahun yang lalu. Tetapi agama roh itu berkembang seiring perkembangan zaman. Kemudian orang juga mulai percaya pada fase kedua. Fase kedua itu adalah percaya bahwa roh-roh itu tuh bisa bermanifestasi di dalam batu, di sungai, di hutan. Jadi kalau kita menemukan batu besar, percayalah bahwa di situ tuh ada roh. Karena kan tubuh kita ada rohnya. Setelah tubuh kita mati, berarti roh kita tuh perginya kemana? Ada yang kakalayangan, ada yang tinggal di satu manifestasi tertentu gitu ya, dalam bentuk batu dan sebagainya. Maka orang kemudian mulai berpikir bahwa di batu, di pohon, di bumi, di langit, di cuaca dan sebagainya itu ada roh. Itu adalah fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga, orang-orang tuh mulai percaya dalam keagamaan mereka bahwa roh itu tuh bisa berinteraksi dengan kita. Kadang-kadang kan nakut-nakutin, gitu kan. Kadang-kadang nakut-nakutin, kadang-kadang memberikan tanda-tanda gitu dan sebagainya. Jadi fase ini tuh orang-orang mulai membayangkan bahwa roh itu tuh bukan hanya bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan kita. Pada akhirnya mereka juga berasumsi bahwa kita tuh bisa bertransaksi dengan mereka. Jadi kalau roh-roh itu bisa menampakkan diri, bisa jadi batu, bisa nakut-nakutin kita, dan bisa membantu kita dalam perburuan, mungkinkah kita bisa bertransaksi? Maka dalam pikiran itulah manusia-manusia kemudian mulai memberikan sesuatu. Karena mereka percaya bahwa roh-roh itu awalnya termanifestasi dalam manusia dan hewan, maka mereka tuh mulai berpikir, kalau manusia suka makan, bisakah kita memberikan kepada roh di dalam batu itu juga makanan? Agar mereka itu bisa membantu kita dalam perburuan. Bisakah roh-roh itu tuh membantu kita dalam peperangan kalau kita berikan sesajen berupa wanita yang cantik misalkan. Nah, karena mereka tuh berasumsi roh itu kan dulunya termanifestasi dalam manusia dan atau hewan gitu, sehingga ya kesukaan manusia atau kesukaan hewan apa ya udah itu yang disajikan gitu. Nah, ini adalah fase ketiga di mana manusia tuh mulai menyembah. Jadi sembahan manusia yang pertama wujudnya itu adalah tumbal. Jadi sembahan manusia yang pertama itu wujudnya itu apa? Pesugihan. Jadi sebelum agama menjadi formal, sebelum kita mengenal Tuhan, sudah ada yang namanya pesugihan. Pesugihan itu garis besarnya adalah transaksi antara manusia dengan entitas gaib agar manusia dapat sesuatu, kemudian manusia menumbalkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada entitas gaib itu. Nah, begitu kan? Nah, itu adalah level yang ketiga. Jadi tingkatan masih purba sih, manusia aksara gitu, tapi sudah mulai mengenal transaksi yang seperti ini. Kemudian fase yang keempat itu adalah si roh-roh yang kita kenal itu mulai mendominasi pikiran kita bahwa mereka itu lebih kuasa, lebih besar, lebih hebat dan abadi. Bahwa tubuh kita itu jasadnya bisa mati, tapi rohnya masa bisa mati? Maka roh itu abadi, karena abadi maka dia menjadi lebih cerdas, menjadi lebih kuat, lebih berpengetahuan, lebih berpengalaman.
dan karena itulah maka dia lebih besar. Maka disinilah ada transisi dari kepercayaan pada roh-roh berubah menjadi kepercayaan pada dewa-dewa. Dewa digambarkan sebagai berwujud seperti manusia atau setengah hewan atau hewan, tetapi mereka memiliki kekuatan adiluhur dibandingkan dengan kita. Nah, itu adalah perkembangan di fase keempat. Dan dewa-dewa yang ada di situ tuh juga bisa merepresentasikan atau mewakili fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian serta wujud-wujud alam gitu. Makanya nanti di situ tuh ada dewa langit, dewa bumi, dewa pohon, dewa batu, dewa sungai, dewa perang, dewa kemakmuran, dewa kesuburan dan sebagainya, dewa-dewa yang lain. Ada di Indonesia dewa itu judul itu. Iya, ada yang seperti itulah, banyak dewa-dewa yang seperti itu. Nah, dewa-dewa ini tuh akhirnya menciptakan polarisasi dan spesifikasi pesugihan. Jadi kalau kita mau perang dan ingin perangnya menang, maka datang ke dewa perang. Kalau kita ingin punya anak, datanglah ke dewa kesuburan. Kalau kita kesuburan itu ya. Kalau kita mau menang Piala Dunia, maka kita pesugihan ke dewa Lionel Messi gitu dan lain sebagainya. Pokoknya mah ada yang gitu-gitulah semuanya ya. Nah, itu adalah fase keempat. Kemudian fase kelima, kita tuh manusia itu mulai menggambarkan kalau manusia itu menciptakan hierarki. Ini kan fase kelima ini adalah ketika manusia itu sudah bisa bercocok tanam gitu dan akhirnya mereka membangun struktur keorganisasian gitu kan. Nah, karena itu mereka juga berpikir bahwa kalau manusia itu bikin hierarki, maka dewa-dewa juga pasti ada hierarkinya. Maka di antara dewa hujan, dewa langit, dewa bumi, dewa kesuburan, dewa perang, siapa yang paling kuatnya? Nah, diciptakanlah dewa raja. Jadi ada hierarki, kemudian ada dewa rajanya. Jadi kita bisa memuja dewa manapun, tapi ada dewa raja yang paling puncaknya. Nah, ini fase ini tuh di India tuh masih sampai sekarang tuh masih berlaku gitu. Jadi ada dewa rajanya, ada dewa-dewa yang lainnya, dan kita bisa memuja dewa manapun sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti ada transaksinya, ada tumbalnya khusus, ada bagaimana ritualnya dan lain sebagainya. Itu ada yang seperti itu gitu ya. Itu ada di fase kelima. Nah, kemudian fase keenam itu adalah konsep raja dewa yang sudah terbentuk itu pada akhirnya akan mengeliminasi dewa-dewa yang lain, dan kemudian dewa-dewa yang lain itu dijadikan hanya sekedar asisten saja, jadi malaikat lah, jadi apa gitu, dan raja dewanya itu kemudian bertransformasi menjadi yang kita sebut sebagai Tuhan. Jadi konsep ketuhanan gitu. Dan saya mohon maaf ya, ini bisa terlihat dari tradisi Katolik. Tradisi Katolik itu kan menggambarkan bahwa Tuhan Bapa itu pria tua berambut putih gitu. Nah, itu kan sebenarnya adalah perwujudan dari dewa Zeus atau Jupiter. Bisa kita lihat itu. Jadi dewa Jupiter bertransformasi menjadi Tuhan Bapa gitu. Tuhan Ayah, saya pernah bikin videonya yang lampau itu di sini tentang Tuhan langit. Nah, jadi dewa-dewa itu pada akhirnya berubah menjadi Tuhan yang begitu. Dan itu adalah transformasi atau fase keenam. Adapun transformasi ketujuhnya atau fase ketujuhnya itu adalah bahwa bukan hanya dewa berubah menjadi Tuhan, tetapi Tuhan itu menjadi eksklusif, menjadi satu-satunya yang disembah. Yang lain-lain itu diabaikan. Jadi berubah di fase ketujuh itu adalah Tuhan eksklusif. Begitu. Nah, jadi orang-orang di Timur Tengah itu sudah sampai di level yang 7 itu. Orang-orang yang di India itu ada mempertahankan di yang level 4 atau di level yang 4 atau 5 gitu dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia ini yang membingungkannya Baraya. Tapi di sini fase-fase itu saya jelaskan bahwa Baraya itu jangan dulu ngolok-ngolok pesugihan dan sebagainya, karena prakteknya itu sama dengan agama-agama yang lain, bahwa kita bertransaksi dengan Tuhan untuk mewujudkan keinginan kita dengan memberikan sesuatu gitu. Nah, bedanya adalah kalau Tuhannya sudah eksklusif menjadi Tuhan yang Maha Esa, biasanya Tuhan itu tidak meminta kita untuk menumbalkan atau mengorbankan sesuatu, tetapi memberikan perintah kepada kita agar kita berbuat baik. Jadi Tuhan akan memberikan kebaikan kepada kamu kalau kamunya jadi orang baik. Nah gitu, jadi transaksinya menjadi sangat moralis, menjadi sangat etis. Begitu. Nah, yang terjadi di Indonesia itu cukup membingungkan. Karena apa? Gini nih Baraya, fase-fase yang tadi saya sebutkan itu adalah fase khusus di satu kawasan tertentu di Timur Tengah lah katakanlah, atau misalkan di India, atau misalkan di mana-mana gitu di Eropa. Tapi kalau di Indonesia, masalahnya adalah pertama,
Indonesia itu sangat subur. Dimanapun manusia tinggal, manusia bisa membangun koloni tanpa harus memperebutkan wilayah dengan koloni manusia yang lain. Dan karena itu, satu koloni sudah bisa menghidupi diri sendiri, koloni bisa menghidupi diri sendiri tanpa berperang. Yang lain juga komunitasnya bisa menghidupi diri sendiri dan sebagainya. Akhirnya di Indonesia itu banyak sekali budaya yang melahirkan bahasa sendiri, budaya sendiri, kepercayaan dan agama tersendiri. Itu banyak banget di Indonesia itu, gak terhitung. Kemudian Indonesia juga terletak di wilayah yang sangat strategis secara geografis. Wilayah Indonesia itu adalah wilayah paling banyak dilalui oleh manusia sepanjang sejarah. Karena itu, orang Cina, orang India, orang Arab, orang Afrika itu lewatnya ke Indonesia dan akhirnya apa? Mereka membawa kepercayaan masing-masing itu ke sini. Nah, karena itulah maka agama dan kepercayaan di Indonesia itu sejak awal sudah bercampur aduk. Karena masyarakat kita kebingungan, mana nih yang harus kita percaya? Dewa ini atau dewa ini? Jadi akhirnya apa? Ketika Hindu datang, Hindu bertransformasi menjadi bagian dari tradisi lokal. Buddha datang, Buddha bertransformasi dan kemudian berasimilasi dengan kepercayaan lokal. Islam datang juga bertransformasi dan akhirnya berubah menjadi Islam yang sangat berbeda dengan yang ada di Timur Tengah gitu. Begitu seterusnya yang di Indonesia tuh. Dan karena masyarakat kita adalah masyarakat yang sejak awal multikultural dan diberikan penjelasan tentang multi aspek kebenaran dan bahkan multi perspektif kebenaran, maka akhirnya masyarakat Indonesia itu punya dua kepercayaan. Yang pertama itu adalah kepercayaan yang hanya disimpan di dalam diri, dan yang kedua itu adalah kepercayaan yang ditampilkan kepada masyarakat. Jadi kalau misal Baraya menyebut bahwa dalam sensus Indonesia itu mayoritas penduduknya beragama Islam, itu tuh jangan dulu dipercaya seperti itu. Karena ya, keyakinan yang kita tampakkan kepada masyarakat itu adalah Islam. Tapi keyakinan yang ada dalam diri itu seringkali itu berbeda atau hasil kompromi dengan skin formal kita. Begitu. Makanya di Indonesia tuh masih ada orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tapi dia datang ke kuburan itu tuh banyak banget Baraya. Bahkan banyak di antara orang tua Baraya, bahkan Baraya sendiri yang Baraya itu percaya kalau misal nyimpen sate bawang dan cabai di atas pintu itu menyebabkan keberuntungan dan anti terhadap bala. Itu masih banyak yang seperti itu. Karena apa? Karena agama di Indonesia itu terpisah jadi dua. Agama yang kita yakini dalam hati dan tidak disebutkan kepada siapapun, dengan agama yang kita tampilkan ke ruang publik sebagai identitas komunal. Makanya Baraya juga jangan hanya menyindir orang-orang yang pesugihan dan sebagainya dan terkaget-kaget bahwa itu ternyata dilakukan oleh presiden, misalkan itu dilakukan oleh ilmuwan dan sebagainya. Gak usah terkaget-kaget dengan itu. Penyebar agama Islam di Indonesia, para habaib misalkan kan suka ngaku penyebar ajaran agama Islam. Mereka itu juga bikin pesugihan. Mereka itu kan bisnis makam, dan mereka itu menyabarkan kepada masyarakat bahwa kalau punya hajat datanglah ke makam ini, 70 hajat akan dikabulkan dan sebagainya. Itu kan pesugihan Baraya. Apa namanya kalau bukan pesugihan? Kan Baraya melakukan ritual tertentu di sana, baca-bacaan tertentu di sana, kemudian bertransaksi bahwa Baraya harus percaya dan memuja kepada Habib itu, dan Baraya akan diberikan sejumlah keinginan Baraya, hajat Baraya. Begitu kan? Ya itu kan prinsipnya adalah sama seperti pesugihan, sama seperti Gunung Kawi. Kalau Gunung Kawi itu adalah pesugihannya yang lebih lokal, itu yang lebih tua. Kalau yang pesugihan di makam Habib itu ya pesugihan yang berasal dari luar angkasa gitu. Dari Yaman gitu. Ya tapi apapun itu kan secara prinsipnya sama seperti itu Baraya. Wah, jadi Pak Guru sekarang membela-bela dan mewajarkan pesugihan. Bukan mewajarkan Baraya. Saya tidak mewajarkan, saya tidak mendukung, dan saya tidak setuju dengan pesugihan. Cuman kalau Baraya kaget dengan pesugihan di Gunung Kawi yang kemudian kemarin sama pesulap merah itu dibongkar, kok ada artis kesini, kok ada pejabat, ya itu keterkejutan Baraya itu yang gak relevan. Karena sejak awal kita tuh emang udah membiasakan diri dengan multi kepercayaan dalam benak kita. Cuman kita gak bilang-bilang aja sama orang. Begitu kan? Nah, sekali lagi ya, saya tidak membenarkan, tapi saya bilang ya wajar kalau di Indonesia masih seperti itu gitu. Lah, berarti kalau gitu Guru Gembul apa dong kritiknya terhadap pesugihan? Ya banyak Baraya, saya bilang kan di awal, pesugihan itu sebenarnya adalah bagian dari ritual manusia praaksara yang kuno banget gitu, yang sebenarnya juga
ya ngapain gitu. Dan itu tuh muncul ketika manusia itu belum bisa mengeksplorasi alam, belum bisa memahami alam, sehingga mereka melakukan sejumlah besar spekulasi mistik yang kemudian diwariskan turun-temurun. Jadi sebenarnya kalau di zaman sekarang itu nggak relevan. Bahkan salah satu hal yang tidak relevan itu terlihat dari praktek yang semacam ini, dari mental yang seperti ini. Ini ada seorang kaya raya banget, seorang pejabat tinggi banget, ngobrol sama saya. Pak, ini emang Bapak karena ritual tertentu, saya kan datang ke rumahnya, memang banyak itu di rumahnya itu jimat-jimat apa segala rupa. Kemudian dia bilang, oh iya, ini ya bagaimanapun kan kita butuh bantuan gaib. Jadi saya bisa sampai seperti ini juga karena bantuan-bantuan gaib kayak gini. Dia bilang itu seperti itu. Nah, itu maksudnya yang ingin saya kritik itu adalah, jadi maksudnya gini, dia jadi pejabat, dia jadi orang kaya karena dia melakukan usaha mati-matian, karena dia datang kampanye, karena dia datang ke partai politik, karena dia bikin sejumlah koalisi, kan capek banget. Tapi begitu dia mencapai kejayaan dan kekuasaannya, dia bilang itu disebabkan karena pesugihannya. Kan ngaco gitu. Jadi dia menghabiskan waktu begitu banyaknya, dia waktu dan tenaga begitu banyaknya, mengorbankan segala sesuatu untuk dapat jabatan, tapi setelah dapat jabatan dia berikan apresiasi itu kepada pesugihan, kepada dukunnya itu. Dan kalau misalkan pesugihannya itu gagal, saya pengen jadi presiden tapi gagal, yang disebut itu apa? Oh, ritual saya kalah, ritual saya gagal. Jadi pesugihannya tetap dianggap sebagai sesuatu yang hebat gitu. Sebab kalau dia berhasil, kalau dia dianggap berhasil itu adalah gara-gara pesugihan, kalau dianggap gagal berarti ritualnya yang salah gitu. Dan itu adalah bagian dari praktik penipuan yang sekarang lumrah terjadi. Jadi pesugihan itu banyak akhirnya dijadikan praktik penipuan. Baraya kalau mau investigasi silahkan. Yang ke pesugihan-pesugihan itu trik dukunnya, trik kunciannya itu udah dibablasin sama pesulap merah, semuanya udah ketahuan Baraya sebenarnya mah kalau mau gitu ya. Ya ada nggak yang asli? Ya ada, tapi yang asli itu pasti nggak minta duit. Pesugihan yang asli itu bukan berarti bahwa dia benar-benar punya kekuatan, bukan. Pesugihan asli khas Nusantara gitu, yang berbentuk ritual-ritual gitu ya pasti nggak pakai duit. Nah, tapi kenapa pakai duit? Nah, ini orang-orang yang ngaku dukun, yang ngaku orang pinter juga sebenarnya tergocek sebenarnya Baraya oleh orang-orang Islam, oleh ulama-ulama besar di zaman dulu. Jadi Baraya tahu nggak? Dulu itu pesugihan itu nggak memberikan kewajiban tumbal yang berat-berat, yang ngeri-ngeri, yang aneh-aneh gitu. Jadi saya pengen kaya, boleh, tapi silahkan tumbalkan orang yang paling kamu cintai, anak, istri tetangga, siapapun yang paling kamu cintai tumbalkan di sini. Gak ada ceritanya yang seperti itu Baraya. Ya karena apa? Karena pesugihan itu dulunya itu adalah bagian dari memuja alam, memuja dewa, dan itu adalah transaksi agar kita tuh menjadi orang yang berharga gitu. Nah, tetapi kenapa ritual sekarang itu syaratnya menjadi sangat aneh-aneh, sangat berat-berat, sangat mustahil untuk dilakukan? Mandi 7 sumur yang berbeda gitu, tidak tidur 3 hari 3 malam, dikubur hidup-hidup dan sebagainya yang aneh-aneh seperti itu. Kenapa coba? Nah, itu tuh sebenarnya adalah trik dari orang-orang Islam, para penyebar ajaran agama Islam, termasuk wali-wali di Indonesia. Mereka itu bikin triknya gini, di Indonesia tuh pesugihan banyak, yang memuja laut, yang memuja danau, memuja apa demi sesuatu itu banyak gitu. Gimana caranya? Nah, mereka itu kan pada waktu itu masih menyatu dengan masyarakat gitu ya. Jadi mereka tuh ngaku aja diri sebagai dukun gitu, kemudian diberikan syarat-syarat yang menyulitkan, bahkan memustahilkan. Biar apa? Biar orang-orang yang pesugihan tidak melakukan pesugihan. Wah, kalau demi kaya saya harus, anak saya yang paling saya cintai saya nggak akan mau lah. Ya tujuannya biar itu Baraya. Atau oh berarti saya harus dikubur hidup-hidup selama 3 hari 3 malam. Ya biar Baraya mati. Dan orang-orang oh itu gagal ritualnya. Selesai. Jadi kalau ada sekarang dukun-dukun yang ngaku pinter apa segala rupa kemudian memberikan ritual bla bla bla, enggak, sebenarnya mereka juga tergocek sama kelompok-kelompok Islam dan Kristen di abad ke-18 ke-19 yang mencoba untuk menghancurkan praktek-praktek pesugihan dengan cara menyamar dan kemudian mewartakan bahwa pesugihan itu membutuhkan syarat-syarat yang sangat berat gitu. Ya, begitulah Baraya. Jadi orang pinter itu sebenarnya nggak benar-benar pinter ya. Jadi apakah Pak Guru percaya bahwa Pak Jokowi itu ikut ritual tertentu? Iya, saya percaya dia ikut ritual tertentu. Kan minimal dia pasti sholat kan. Oke Baraya, itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.